Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Banyuwangi. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru sekolah. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan melayani-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya semuanya ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Baik dong. Iya, puji Tuhan. Nah, gimana hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Sudah siap. Kalau sudah siap, mana tunjukin senyum terbaiknya adik-adik yang ada di rumah? Senyum. Boleh senyum sama mamanya, sama papanya, sama adik atau kakaknya yang ada di samping. Sudah senyum semua hari ini? Sudah dong. Nah, kalau sudah senyum, sudah siap beribadah kepada Tuhan, yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita dari sini. Nah, masih berdiri ya adik-adik di rumah, kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kakak Michelle, boleh nggak sebutin anggota tubuh kita itu apa aja sih? Ada mata, mulut, tangan, dan juga kaki. Iya, ada mata, mulut, tangan, dan kaki. Nah, semua yang ada di tubuh kita ini siapa coba yang berikan? Tuhan Yesus dong Kakak Marni. Iya benar, pastinya Tuhan Yesus yang memberikan semuanya. Kira-kira setiap anggota tubuh kita ini fungsinya untuk apa sih Kak? Kalau mata untuk melihat, kalau mulut untuk berbicara ya, kalau tangan untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu, kalau kaki untuk berjalan. Iya,
kegunaannya semuanya digunakan untuk yang baik. Kira-kira boleh nggak ya digunakan untuk hal yang tidak baik? Tidak boleh dong Kakak Marni. Jelas tidak boleh, karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh yang baik. Maka dari itu kita juga harus mempergunakannya dengan baik, mempergunakannya untuk hal yang bermanfaat, seperti mata untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca firman, mulut untuk memuji Tuhan, tangan untuk bekerja, untuk belajar, untuk menolong, bahkan kaki dipakai untuk berjalan. Boleh nggak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Tidak boleh dong Kakak Marni. Iya, tidak boleh. Seperti mulut ngomong kasar, tidak boleh ngomong kasar. Tangan dipakai untuk memukul, tidak boleh. Untuk mukul adiknya, kakaknya, temannya tidak boleh. Bahkan kakinya juga. Siapa yang sering tendang-tendang temannya? Siapa ya? Ayo, tidak boleh ya. Tuhan sudah menciptakan anggota tubuh kita dengan baik, maka harus dipergunakan dengan baik. Kalau misalnya nih salah satu anggota tubuh kita yang sakit, gimana ya perasaannya, Kak? Kalau Kakak Michelle sedih banget Kakak Marni, karena kalau sakit pasti cuma tidur-tiduran aja di rumah, tidak bisa bermain sama teman-teman. Iya bener, kalau salah satu anggota tubuh kita yang sakit, apapun yang ada di tubuh kita yang sakit, pasti kita jadi sedih. Semua aktivitasnya jadi terbatas deh, tidak bisa bermain, tidak bisa melakukan banyak hal, banyak aktivitas yang pasti cuma bisa tidur, cuma bisa istirahat kalau sakit. Terus Kak, kalau misalnya sakit, kita harus ngapain? Harus ke dokter dong Kakak Marni. Baru jangan lupa juga kita harus berdoa sama Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Iya benar, kalau misalnya kita sakit, jangan lupa ya untuk berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan doa kita kapan saja kita membutuhkan, maupun itu saat sakit, saat sedih, saat senang sekalipun, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Nah, sama seperti yang terdapat dalam Alkitab loh. Ayo adik-adik yang di rumah, kita ambil Alkitab kita buka dari Mazmur 86 ayat 3. Mazmur 86 ayat 3. Adik-adik yang di rumah sudah dapat? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi. Besarkan nama Tuhan. Musik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita semua bernyanyi firman Tuhan ku dengar.
Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita minta pertolongan dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak sekolah minggumu sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Berkatilah kami, ajarkan kami duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak kami yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Bartimeus. Aku orang buta. Karena aku buta, aku tidak bisa pergi bekerja. Aku tinggal di kota Yeriko. Sehari-harinya aku hanya duduk di pinggir jalan dan meminta-minta kepada orang-orang yang lewat. Bapak Ibu kasihani aku, Bapak Ibu tolong kasihani aku. Terus saya dengar kok ada suara ribut-ribut ya. Sepertinya ada orang banyak yang akan lewat. Tapi siapakah yang akan lewat itu? Coba aku dengar ya. Ada nama Yesus disebut. Apakah Yesus yang sering ku dengar itu teman-teman? Yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Terus mengasihi semua orang. Tapi aku mau pastikan dulu apakah benar Yesus itu? Aku dengar lagi. Wow, benar. Yesus yang luar biasa itu. Yang bisa menyembuhkan dan mau berteman kepada siapa saja. Wow, harapanku untuk sembuh sudah ada. Aku yakin dan percaya Dia sanggup menyembuhkan aku. Aku sangat percaya bahwa Dia bisa menyelamatkan aku. Pokoknya nanti kalau Dia lewat di depanku, aku akan berteriak. Wah, Dia sudah semakin mendekat. Yesus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tapi orang-orang yang ada di situ memarahiku. Katanya, diam kamu. Pokoknya aku gak boleh diam. Aku harus semangat. Kesembuhan. Aku ingin melihat Yesus pasti bisa menyembuhkan aku. Yesus, anak Daud, ini aku. Adik-adik, apakah Yesus yang kupanggil itu berhenti? Apakah Dia mau melihat aku? Apakah Dia mau menolong aku? Wow, aku dengar langkah kakinya orang pada berhenti. Berarti Yesus berhenti dong ya. Wah, ternyata Yesus memanggilku. Dia ingin aku pergi kepadanya. Wah, dengan senang hati aku berjalan. Yesus, Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadaku, apakah yang mau aku lakukan kepadamu? Yesus, aku ingin melihat. Aku ingin melihat langit. Aku ingin melihat Engkau. Aku ingin melihat papa mamaku dan teman-temanku. Kemudian Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, teman-teman, Dia tahu isi hatiku. Dia tahu kalau aku percaya dan yakin kepadanya. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menyelamatkan. Kemudian, aku mulai membuka mataku. Wow, aku bisa melihat. Yesus, terima kasih Engkau menyembuhkan aku. Aku bisa melihat. Wow, benar. Engkau luar biasa. Aku yang miskin, aku yang pengemis, yang meminta-minta, Kau juga kasihani. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau mau menolongku. Wow, teman-teman, aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Adik-adik di rumah, cerita kita hari ini terambil dari Alkitab. Sekarang ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama dari kitab Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10, ayat 46 sampai 52. Kita akan baca 4 ayat saja. 47, 48, 51, dan 52. Sudah siap? Sudah didapat Alkitabnya? Oke, kita sama-sama ya.
1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 51 dan 52, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Adik-adik semua, kita akan doa Bapa kami, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, untuk adik-adik di rumah boleh simak videonya berikut ini. Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, aktivitas kita pada minggu ini sama dengan lomba Giat Pekan Anak Gereja Toraja. Untuk kelas anak Indria dan anak kecil, mendengarkan audio Injil Yohanes lalu menghafalkannya. Kalau untuk kelas anak besar dan anak remaja, membaca Injil Yohanes lalu menghafalkannya. Ayat Alkitab yang akan dibaca dan dihafalkan akan dibagikan setiap hari, mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan 27 Februari 2021. Artinya setiap hari adik-adik akan mengupload video hafalan ayat Alkitab kepada Facebook atau Instagram. Yang belum mempunyai akun Facebook atau Instagram bisa meminta tolong kepada papa, mama, adik, kakak, atau om dan tante yang ada di rumah untuk membantu adik-adik semua. Yang memposting video lewat Facebook harus tag akun Facebook SMGT yaitu Elim SMGT Balikpapan. Terus yang memposting video lewat Instagram harus tag akun SMGT yaitu @elim_SMGT_Balikpapan. Nah, semua postingan yang akan diupload harus menggunakan tagar ya, seperti ini. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Shalom! Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nah, jangan lupa ya uang persembahannya dilipat yang rapi. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi Segala Milikku. Musik. Adik-adik di rumah, kita akan masuk doa syafaat. Ingat, berdoa berbicara dengan Tuhan, karena itu lakukan dengan baik dan benar. Jangan ngintip, jangan lari-lari. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi bersama, berdoa bersama, terlebih telah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan selalu menyembuhkan kami ketika kami datang meminta pertolongan kepadamu. Bahkan Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk melakukannya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Apa yang kami sudah berikan Tuhan berkati, dapat dipergunakan di sekolah minggu dengan baik. Yang masih ada sama papa dan mama kami, Tuhan juga berkati, ajarkan papa dan mama untuk mempergunakannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang sampai sekarang ini Tuhan masih beribadah dari rumah, bersekolah dari rumah. Tuhan kiranya terus memberikan kami semangat, memberkati kami, memberikan kami kesehatan yang cukup untuk melakukan semuanya itu dengan baik, dengan penuh kesukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin ada yang ulang tahun, Tuhan berkati mereka boleh bersukacita di ulang tahunnya. Hari tambah hari Tuhan, mereka juga boleh tambah besar dan terlebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang sakit, yang lagi bersedih, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa juga Tuhan buat papa dan mama kami, sayangi mereka selalu, berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik, papa mama boleh menjaga kami, boleh bekerja dengan baik. Mungkin ada yang jauh dari kami Tuhan karena pekerjaan, sayangi papa dan mama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan tetap sayangi mereka, berikan kesabaran, berikan kesehatan, sehingga dengan penuh sukacita boleh melayani kami walaupun lewat virtual. Ini doa kami Tuhan Yesus, dengarkan kami yang berdoa kepadamu. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Markus 10 ayat 52. Kakak bacakan ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat ini, itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, jika kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang baik akan selalu menolong kita anak-anaknya. Ya adik-adik, boleh bangkit berdiri ya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita kunyanyikan kasih setia Tuhan. Adik-adik, pergilah dan ingatlah bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Dan dia sudah menyelamatkan kita dari kesalahan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh selesai beribadah bersekolah minggu bersama-sama pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami Tuhan menjadi persembahan pujian yang harum bagi nama-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan. Haleluya, amin.